Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan belajar muatan IPA tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 materi sumber energi panas dan perpindahan kalor. Yuk disimak ya. Silahkan perhatikan gambar. Apa persamaan pada gambar di samping? Coba kalian amati. Ya, ketiga gambar tersebut sama-sama menggunakan sumber energi panas. Sumber energi panas pada gambar pertama yang digunakan adalah sinar matahari untuk menjemur pakaian. Sumber energi panas kedua yang digunakan adalah api unggun. Api unggun digunakan untuk menghangatkan tubuh. Sedangkan gambar ketiga, sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Listrik digunakan untuk menyalakan setrika listrik sehingga dapat digunakan untuk menghalus pakaian kita. Apa itu sumber energi panas? Ada yang tahu? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Beberapa sumber energi panas antara lain ada matahari, ada api, dan listrik. Sumber energi panas matahari. Matahari banyak dimanfaatkan manusia dan tumbuhan. Bagi tumbuhan, matahari dimanfaatkan untuk membantu proses fotosintesis. Sedangkan bagi manusia, matahari itu mempunyai banyak manfaat. Antara lain digunakan untuk menjemur baju, menjemur ikan. Kemudian, matahari juga dimanfaatkan untuk petani membuat garam dan untuk menjemur padi. Sumber energi panas berikutnya adalah api. Api dimanfaatkan manusia untuk membantu proses memasak. Selain itu, api juga dapat dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh ketika malam hari. Sumber energi panas berikutnya adalah listrik. Listrik dimanfaatkan manusia untuk menyetrika baju dan untuk memasak nasi. Sekarang perhatikan gambar. Pernahkah kamu ketika mengaduk teh panas, gagang sendok yang kamu pegang terasa panas? Jika kamu pernah mengalami, hal itu menunjukkan bahwa kalor atau panas mengalami perpindahan. Hal tersebut dikarenakan energi panas dari air panas berpindah ke sendok logam. Sumber energi panas yang digunakan ketika kita mengaduk teh adalah air panas. Kalor atau panas dapat berpindah dari benda satu ke benda lainnya. Perpindahan kalor dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan, ketika kita mendekatkan badan kita ke api unggun, perpindahan kalor dari sumber energi panas yaitu api unggun ke tubuh kita. Nah, hal itu dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh. Saat kita memasak, perpindahan kalor dari sumber energi panas yaitu dari api kompor ke air. Hal itu dimanfaatkan untuk kita memasak. Pernahkah kamu menyetrika baju? Ketika kamu menyetrika baju, perpindahan kalor dari sumber energi panas yaitu dari listrik ke setrika. Dimanfaatkan untuk apa? Ya, dimanfaatkan untuk menyetrika baju kalian sehingga baju kalian menjadi halus. Ketika nelayan mengeringkan ikan,
Pindahan kalor dari sumber energi panas yaitu dari matahari ke bumi. Hal itu dimanfaatkan untuk menjemur ikan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu materi menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi berisi informasi berdasarkan fakta. Berikut ini adalah struktur teks eksplanasi. Apa saja? Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum menjelaskan tentang gambaran peristiwa atau fenomena yang akan dibahas dalam teks. Yang kedua adalah deret penjelas. Berisi inti penjelasan yang disampaikan dan disusun berurutan sesuai sebab dan akibatnya. Struktur yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan berisi pandangan atau kesimpulan penulis terkait peristiwa atau fenomena yang dibahas dalam teks. Langkah-langkah menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah seluruh teks dengan cermat. Yang kedua, tentukan kalimat utama dan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga adalah menentukan kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata penting yang sering muncul di dalam teks. Langkah keempat, membuat pertanyaan yang mengandung 5W1H atau istilah adik simba. Apa itu adik simba? Apa? Di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan untuk memperoleh informasi penting dalam bacaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai muatan IPA dan bahasa Indonesia tema 6 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.